Assalamualaikum rekan-rekan Beranda Didik. Selamat datang kembali di channel Beranda Didik bersama saya Didik. Untuk beberapa video ke depan saya akan mengajak rekan-rekan berwisata ke peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, yaitu peraturan terkait dengan PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, serta PHK. Nah, untuk pit stop yang pertama ini saya akan mengulas terkait dengan uang kompensasi PKWT berdasarkan PP nomor 35 tahun 2021. Sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya rekan-rekan untuk subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan terkait video-video selanjutnya, yaitu tentang PP 35 ini. Baik, untuk yang pertama akan kita bahas yaitu tentang dasar hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu Pasal 81 Angka 17 tentang penambahan Pasal 61. Di sana disebutkan bahwasanya setiap perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha berakhir, maka pengusaha wajib untuk memberikan uang kompensasi. Ketentuan lebih lanjut terkait hal itu diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, seperti kita ketahui di pertengahan bulan Februari kemarin, peraturan terkait hal ini sudah terbit, yaitu Peraturan Nomor 35 Tahun 2001. Untuk uang kompensasi diatur di pasal 15 sampai dengan pasal 17. Dari dasar hukum tersebut dapat kita uraikan yang pertama adalah bahwasanya uang kompensasi ini bersifat wajib diberikan kepada pekerja oleh pengusaha pada saat berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Kemudian yang kedua, pemberian uang kompensasi ini berdasarkan pada masa kerja PKWT tersebut. Masa kerja yang seperti apa yang mendapatkan uang kompensasi? Yaitu yang ada di nomor 3. Masa kerja 1 bulan atau minimal 1 bulan secara terus-menerus. Nah, kemudian bagaimana kalau PKWT diperpanjang? Maka uang kompensasi diberikan pada saat berakhirnya PKWT sebelum perpanjangan PKWT tersebut. Sedangkan uang kompensasi untuk perpanjangan PKWT diberikan setelah perpanjangan PKWT tersebut berakhir. Jadi apabila ada perpanjangan, maka pemberian uang kompensasi dilakukan bertahap 2 kali, yaitu pada saat berakhirnya PKWT dan pada saat berakhirnya perpanjangan PKWT tersebut. Terus kemudian uang kompensasi ini tidak diperuntukkan bagi TKA atau tenaga kerja asing. Nah, besaran uang kompensasi seperti apa? Besaran uang kompensasi itu didasarkan pada masa kerja. Yang pertama, untuk masa kerja selama 12 bulan terus-menerus, maka uang kompensasi diberikan sebesar 1 bulan upah. Kemudian, untuk masa kerja 1 sampai dengan kurang dari 12 bulan, maka diberikan secara proporsional dengan ketentuan masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Nah, yang ketiga, untuk masa kerja di atas 12 bulan, ini diberikan juga secara proporsional dengan ketentuan, yaitu masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Nah, upah seperti apakah yang menjadi dasar pengalih di sini? Baik, selanjutnya, upah sebagai dasar perhitungannya adalah upah yang tertera di dalam perjanjian kerja atau PKWT atau peraturan perusahaan dan juga PKB, peraturan perjanjian kerja bersama. Seperti itu. Atau dapat juga upah pokok ditambah tunjangan tetap. Ini adalah dasar perhitungan upah sebagai pengalinya. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya setiap perusahaan atau setiap
PKWT sebaiknya harus menyantumkan definisi upah sendiri. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan? Untuk hal tersebut, untuk PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan dan pekerjaan selesai lebih cepat dari jangka waktu PKWT, maka uang kompensasi dihitung sampai dengan selesainya pekerjaan, bukan sampai dengan selesainya PKWT. Selesainya pekerjaan. Kenapa? Karena dalam hal PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan, apabila pekerjaan sudah selesai, maka PKWT tersebut akan berakhir sesuai kriteria yang tertera di dalam PKWT tersebut, apa-apa saja yang menjadi dasar berakhirnya PKWT tersebut. Kemudian ketentuan lain-lain, yaitu yang pertama, untuk usaha kecil atau usaha mikro dan kecil, ketentuan pembayaran uang kompensasi, terutama terkait besarannya, itu didasarkan atas kesepakatan pekerja dan pengusaha. Seperti apa kesepakatannya? Nah, itu tergantung dari masing-masing perusahaan yang bersepakat dengan pekerja. Kemudian, dalam hal salah satu pihak mengakhiri PKWT sebelum jangka waktu berakhir, maka pengusaha harus membayar uang kompensasi proporsional sesuai masa kerjanya. Baik dalam hal ini, pekerja mengundurkan diri, ataupun pengusaha yang mengakhiri karena ketentuan-ketentuan yang tertera di dalam PKWT tersebut. Demikian rekan-rekan terkait dengan uang kompensasi. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas ketentuan-ketentuan lain yang ada di dalam PP 35 tersebut. Seperti video sebelumnya, karena kita masih dalam masa pandemi, ingat-ingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Sekali lagi, jangan lupa saya ingatkan kembali, subscribe, tekan lonceng, like, dan share. Demikian teman-teman, terima kasih.